tafallutan minal ibil. Dia lebih mudah untuk kabur daripada unta di dalam ikatannya. Kembali kepada permasalahan ini, bahwa hadis qudsi di sini berkata Allah Jalla wa Ala, ahabbu ibadi ilayya, aku lebih mencintai dari para hamba-hambaku di saat apa? Ajaluhum fitra, di saat mereka orang yang paling menyegerakan berbuka. Adzan langsung berbuka, masuk maghrib langsung berbuka. Jangan berpikir nanti habis maghrib, tambah lagi nanti habis isya. Akhirnya terus setiap hari bertambah lagi bertambah, maka akhirnya orang ini akan sakit dan orang ini jadi bid'ah. Dipikirnya dengan lebih banyak menahan rasa lapar lebih baik, pahalanya dipikirnya mengalir lebih banyak. Tidak. Justru Allah mencintai di sini, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Maka aku lebih mencintai dari hamba-hambaku, lebih Allah dekatkan kepada dirinya mereka orang-orang yang menyegerakan fitrah. Kemudian jangan juga ada yang beristimbat. Misalnya si Abdurrahman sudah siap nanti buka bersama, sambusanya di depannya, sirup, ABC, squash dan yang lainnya. Lagi sibuk orang-orang mungkin murajaah, dia langsung makan. Loh, kenapa belum adzan? Kan Allah lebih mencintai orang-orang yang mustajil di dalam iftar. Kita katakan mustajil di sini bukan keburu-buru sebelum adzan, tapi maknanya berburu-buru di saat setelah masuk adzan. Paham? Bukan makna buru-buru baru diperbaiki mikrofon. Kebetulan mikrofonnya rusak, gerubuk. Weh, udah adzan. Padahal masih 1/4 jam karena mikrofonnya rusak. Diperbaiki biar baik dan benar. Dipikirnya sudah masuk, maka dimakanlah. Ternyata orang di masjid sedang memperbaiki mikrofon, masih 1/4 jam. Alhasil makna buru-buru di sini tidak buru-buru sebelum waktunya. Dan kalimat ta'jilul iftar ini pun membantah mereka orang-orang yang mengakhirkan. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Al-Baghawi, yang mana madar sanadnya bertumpu kepada Al-Auza'i dari Qurrah, dari Abi Salamah, dari Zuhri, Az-Zuhri dari Abi Salamah, dari sahabat Abi Hurairah. Maka di sini madarul hadis kepada Qurrah ibnu Abdurrahman. Qurrah ibnu Abdurrahman Al-Mu'afiri Al-Misri sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka hadis ini menjadi dhaif karena Qurrah yang ma'ruf meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, namun dia selalu berkesendirian. Maka sanad ini dhaif, namun lafadznya Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan iftar, maka telah terdahulu tentang permasalahan sunnahnya melaksanakan takjilul iftar. Kemudian beristimbat penulis dengan hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik Ibnu Anas di dalam Muwatta'nya. Qala al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala an Abdurrahman ibni Harmalah al-Aslami an Sa'id ibn al-Musayyib. Lihat bagaimana hadis ini sangat pendek sanadnya, karena Imam Malik dari itba'ut tabi'in dan ru'us gembong itba'ut tabi'in, maka periwayatan hadisnya kepada Nabi hanya 2 sanad, seperti Nafi' an Ibnu Umar dari Nabi. Dan begitupun di sini Abdurrahman ibnu Harmalah al-Aslami dari Sa'id ibnul Musayyib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalu nas bi khairin ma'ajalul fitra. Lafaz ini ma'ruf, telah terulang. Maka terus menerus umatku manusia kaum muslimin dalam keadaan kebaikan
ma'ajjalul fitra, selama dia itu melaksanakan iftar dengan cepat. Hadis ini hadis yang sanadnya mahaluh. Siapa yang sudah mulai memahami ilmu hadis? Indak Bang Rialdi, mahaluh hadal hadis. Dhaif. Limada dhaif? Karena mursal. Mursal. Ibnul Musayyib mada? Tabi'i. Ahsan, Masya Allah. Bang Rialdi menuntut ilmu, dan dia juga desainer kita, membuat video di YouTube, dan juga bendahara kita. Semoga Allah memudahkan dia untuk menikah. Kulu amin. Lihat, diaminkan oleh para tulabul ilm. Insyaallah qarib kita ada calon buat antum. Insyaallah kapan nador tinggal bilang. Kita senang membahagiakan para tulabul ilm, dicarikan istri yang salehah. Namun qadarullah kita belum mampu terus terang untuk memberikan ta'awun, biaya makan atau yang lainnya. Paling ada juga biaya untuk ngontrak rumah, karena kita ada rumah bisalah. Namun untuk makan mungkin belum mampu, tapi kedepannya insya Allah bagi para pengajar ataupun mereka yang ikut berdakwah, membantu dakwah, ada mukafaah insya Allah kedepannya. Jadi orang-orang yang menikah dari tangan kita carikan dan tinggal di pondok, insya Allah kedepannya dibantu. Dan begitu pun pengurus yang tinggal di pondok dan mempunyai istri, jika berani nikah yang kedua, mana Abu Nasr nih? Maka nikah yang kedua mungkin juga akan kita bantu. Wah, perang nanti. Al-muhim, doakan saja, dan insya Allah jawaban yang disebutkan oleh saudara kita benar. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, karena Sa'id Ibnul Musayyib dia seorang tabi'i, dan seorang tabi'i dia tidak pernah hidup bersama Nabi. Maka Al-Hasan Al-Basri bagaimana hidup bersama Nabi? Nabi meninggal dia di beberapa riwayat masih umur 2 tahun. Maka kesimpulannya Sa'id Ibn Musayyib periwayatannya dari Nabi mursal, dan mursal dari jenis yang dhaif. Namun meskipun hadis ini mursal, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik tadi, dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Asy-Syafi'i di sunannya, dan Al-Firyabi dari jalan Abdurrahman Ibnu Harmalah dari Sa'id Ibn Musayyib dari Nabi. Maka Sa'id Ibn Musayyib di sini riwayatnya adalah mursal, maka hadis ini dhaif. Namun meskipun hadis ini dhaif, bisa naik kepada derajat hasan karena lafadznya sama dengan hadis-hadis yang lain. Maka ini faidah, hadis hasan li ghairi adalah hadis yang dhaif. Seperti tadi Sa'id Ibn Musayyib tidak mendengar dari Nabi, tapi datang dari riwayat-riwayat yang lain, bisa naik kepada hadis hasan li ghairi. Maka alhamdulillah, inilah yang bisa kita berikan. Dan antum rasakan pelajaran kita bagaimana banyak faidah dari ilmu hadis. Kita sangat clear di sini. Memberikan hadis tanggung jawab. Mau diamalkan, dilihat sanadnya. Sahih, dhaif. Jika dhaif sanadnya, bisa naik kepada derajat yang lain. Itulah kenikmatan dari orang-orang yang mengajarkan ilmu hadis. Begitupun di ilmu akidah, begitupun di ilmu fikih, begitupun di khutbah Jumat, begitupun di ceramah-ceramah. Terpercaya dari hadis-hadis yang diberikan, bahkan disebutkan sanadnya ini sahih dan ini dhaif. Walhamdulillah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga semakin day of the day, time to the time, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semakin hari kita acceleration, percepatan. Seperti kita ketahui di sini, mana bagus? Kemana dia? Allahul musta'an. Maka
seperti yang lainnya bagus dan yang lainnya baru di sini beberapa bulan atau hampir setahun, maka dari nol, alif, ba, ta, sa saja susah, maka sekarang sudah menghafal hadis dan mengetahui hadis ini sahih dan dhaif, maka bersyukur kepada Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada kalian, dan belajar juga adab, bukan hanya belajar ilmu tetapi belajar juga adab. Ambil adab-adab dari guru-guru kalian. Maka dulu di majelis Imam Ahmad disebutkan yang duduk bersama Imam Ahmad sekitar 5.000. Namun dari mereka 5.500 menulis adab dari Imam Ahmad. Tidak hanya sekedar menghafal hadis, tapi akhlaknya rusak. Tidak hanya menghafal hadis tetapi arogan, sombong, tertipu dirinya karena hafalannya mudah dan cepat. Maka sebagian dari mereka 500 mempunyai adab-adab yang mulia. Kenapa? Karena mempelajari dari gurunya adab, bahwa Imam Ahmad demikian, Imam Ahmad akhlaknya demikian. Akhirnya dia belajar hadis dan belajar adab. Dan ini yang kami inginkan kepada kalian, karena tahun demi tahun kalian akan beranjak dewasa dan akan menjadi dai ilallah. Dan saya tidak mengharapkan kalian menjadi dai yang arogan, dai yang egois, dan dai yang tertipu dirinya. Aku paling pandai dari ma'had ini, aku orang yang paling cerdas, aku orang yang paling ganteng. Ada yang paling ganteng di sini? Hah? Wes ya? Khair insyaallah. Al-muhim, kalian kelak akan menjadi dai. Jangan tertipu dengan diri sendiri, dan harus kalian bekerja sama dengan yang lainnya. Maka tidak menjegal teman sendiri, dan juga tidak lupa kepada gurunya, bagaikan kacang lupa kulit. Maka kacang Garuda yang enak jika tanpa kulitnya kita ragu. Ini kacang Garuda bukan. Walhamdulillah. Wa naktafi ila huna, jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka